Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 19111102416076. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan yang telah saya buat tentang penyakit DM di ruang Punai 3, Rumah Sakit Parikesit Tenggarong. Yang pertama ada identitas pasien. Namanya Nyonya G, umur 53 tahun, alamat Jalan Gunung Sentul, status perkawinannya kawin. Agamanya Islam, diagnosa medisnya DM, HT, suspek SNH, pendidikannya SMP, pekerjaannya IRT, suku Jawa, tanggal masuk rumah sakit 10 November 2021, tanggal pengkajian 15 November 2021. Nomor registernya R07420. Riwayat penyakit dari keluhan utama saat masuk rumah sakit, keluhan pada tangan kanan bengkak, keluhan sudah dirasakan selama 2 minggu dan badan terasa lemas. Saat dikaji, klien merasa lemas, pusing, lesu, dan matanya buram. Mengeluh sering lapar dan haus. Riwayat penyakit sekarang kurang lebih sudah 10 tahun menderita DM. Selanjutnya, riwayat penyakit dahulu ada DM, HT, dan kolesterol. Riwayat penyakit keluarga ada diabetes dari ibu klien. Selanjutnya pathway, lingkungan, genetik, imunologi, obesitas usia, penurunan kadar insulin menyebabkan penggunaan glukosa sel menurun dan glukagonnya meningkat sehingga mencetuslah hiperglikemia. Lalu hiperglikemia ini menyebabkan penurunan sirkulasi darah pada level kapiler dan menyebabkan edem sehingga bisa diangkat diagnosa perfusi perifer tidak efektif. Selanjutnya hiperglikemia menjadi tidak terkontrol sehingga bisa diangkat diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah. Selanjutnya hiperglikemia menyebabkan perubahan metabolisme sehingga kekuatan otot menjadi menurun dan diangkat diagnosa gangguan mobilitas fisik. Pengkajian keperawatan neurosensori, klien mengatakan bahwa penglihatannya agak kabur, tandanya kadar glukosa darah naik. Sirkulasi, tekanan darah 130/80 mmHg, RR 20 kali per menit. Nadinya 110 kali per menit, suhunya 36,5. Klien mengeluh tangannya sering kesemutan, pernafasannya RR 20 kali per menit, tidak ada bunyi nafas tambahan, tidak ada retraksi dinding dada, tandanya tidak ada kelainan. Nyeri atau ketidaknyamanan, klien mengatakan tidak nyaman dengan tangan yang bengkak. Makanan atau cairan, gejalanya klien selalu menghabiskan makanan tetapi sering mengeluh lapar. Klien sering juga merasa haus, tandanya polifagia dan polidipsi. Eliminasi, gejalanya klien mengatakan sering buang air kecil dan BAB-nya lancar, tandanya poliuria. Seksualitas, klien mengatakan tidak ada masalah seksualitas. Aktivitas atau istirahatnya, gejalanya klien mengatakan istirahatnya teratur atau klien mengatakan aktivitasnya dibantu oleh keluarga karena badannya terasa lemas. Selanjutnya ada hygiene, gejalanya klien mandi 2 kali sehari dan gosok gigi dibantu oleh keluarganya. Tandanya klien nampak sulit bergerak dan merasa lemas. Integritas ego, gejalanya klien nampak stabil, tandanya klien terlihat ramah terhadap orang lain. Interaksi sosialnya, klien mengatakan suka berinteraksi dengan orang lain, tandanya klien terlihat mudah berinteraksi dengan orang lain atau kooperatif. Penyuluhan atau pembelajaran, klien mengetahui jenis riwayat penyakit dahulu, sekarang, dan riwayat penyakit keluarga. Pasien safety, terpasang pagar bed. Pemeriksaan fisik, head to toe, dari kepala bersih, rambut warna hitam, penyebarannya merata. Lehernya tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, toraknya tidak ada bekas luka, tidak ada kelainan, abdomennya tidak ada nyeri tekan, inguinalnya tidak dikaji. Ekstremitasnya akral hangat, edem di bagian tangan kanan, CRT-nya lebih dari 3 detik, terpasang infus di ekstremitas atas. Bagian kiri sering 10 TPM, cogor kulitnya pucat, kekuatan ototnya 4455. Pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan gula.
Selanjutnya adalah penata laksanaan medis atau obat-obatan yang diberikan kepada klien selama di rumah sakit. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama, DS-nya klien mengatakan sering merasa haus dan lapar. Klien mengatakan sering BAK, klien mengatakan penglihatannya kabur. Etiologinya resistensi insulin, problemnya ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan DO-nya. KU-nya sedang, kesadaran kosmetis, tekanan darah 130/80 mmHg, suhunya 36,5, nadinya 110 kali per menit, GDS-nya 305 mg/dl. Yang kedua, DS-nya klien mengatakan sering merasa kesemutan. DO-nya edem pada tangan kanan, CRT lebih dari 3 detik, warna kulitnya pucat. Etiologinya hiperglikemia, problemnya perfusi perifer tidak efektif. Yang ketiga, DS-nya klien mengatakan sulit menggerakkan badan dan tangannya, mengeluh badannya lemas. DO-nya klien terlihat lemas, kekuatan ototnya 44/55, aktivitas klien terlihat dibantu oleh keluarganya. Etiologinya perubahan metabolisme, problemnya gangguan mobilitas fisik. Jadi menurut prioritas diagnosanya, yang pertama ada ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Yang kedua, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemia. Yang ketiga, ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan perubahan metabolisme. Untuk perencanaannya, di diagnosa pertama yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Di SLKI saya mengambil 2, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah dan kontrol resiko. Dengan kriteria hasil, lelah lesunya menurun, pusing menurun, keluhan laparnya menurun. Kontrol resiko, kriteria hasilnya kemampuan mencari informasi tentang faktor resikonya meningkat. Intervensi yang pertama manajemen hiperglikemia, dan intervensi kedua edukasi diet. Selanjutnya di diagnosa kedua, perfusi perifer tidak efektif. Untuk SLKI-nya perfusi perifer dan mobilitas fisik. Selanjutnya risikinya perawatan sirkulasi. Untuk diagnosa ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan perubahan metabolisme. SLKI yang pertama mobilitas fisik, SLKI kedua toleransi aktivitas. Dengan psiki yang pertama dukungan mobilisasi, dan psiki yang kedua dukungan perawatan diri. Untuk implementasinya hari Senin 1.1, 1.2, 1.5. Di hari Senin diagnosa kedua 2.1, 2.2. Di hari Senin 3.2 dan 3.1. Di hari Selasa diagnosa pertama 1.1 memonitor kadar glukosa darah, 1.6 mengidentifikasi kebiasaan pola makan saat ini dan masa lalu, 1.4 menganjurkan kepatuhan terhadap diet, 1.9 merujuk klien ke ahli gizi. Di hari Selasa diagnosa kedua 2.3 mengajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi, 2.2 memeriksa sirkulasi perifer. Di hari Selasa diagnosa ketiga 3.1 mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, 3.2 mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan lain, 3.4 melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, 3.9 menganjurkan keluarga klien untuk mendampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. Di hari Rabu diagnosa pertama 1.1 memonitor kadar glukosa darah, DO-nya GDS menjadi 110 mg/dl, sudah menurun. Dilanjutkan dengan 1.4 menganjurkan kepatuhan terhadap diet. Dan di diagnosa kedua di hari Rabu 2.1 memeriksa sirkulasi perifer, 2.3 mengajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi. Di hari ketiga diagnosa ketiga 3.2 mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan nyeri, 3.9 mendampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri, 3.11 menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten dan sesuai kemampuan.
Untuk evaluasi SOAP di hari Senin, diagnosa pertama, klien nampak lemas, lesu, pusing, sering merasa haus dan merasa lapar. Penglihatannya juga kabur. O-nya KU sedang, kesadaran kompos mentis, GDS-nya menjadi 407 mg per dl, tekanan darah yang 130/80 mmHg, dengan lelah lesunya meningkat dari skala 3 ke skala 1. Jadi di hari ini untuk yang di SLKI-nya itu meningkat semua. Dan A-nya ketidakstabilan kadar glukosa darah, P-nya lanjutkan intervensi 1.1, 1.6, 1.9, dan 1.4. Di hari Senin, diagnosa kedua, perfusi perifer tidak efektif, S-nya klien mengatakan tangannya bengkak berhari-hari dan kesemutan, O-nya edem pada tangan kanan, terpasang infus di tangan kiri, kesadaran kompos mentis, dan turgor kulitnya buruk dari skala 3 ke 1. Ini di sini skalanya itu menurun semua, nyeri ekstremitas, dan parestesianya meningkat, kekuatan ototnya menjadi menurun dan kelemahan fisiknya jadi meningkat. Diagnosa ketiga, gangguan mobilitas fisik, S-nya klien mengatakan sulit untuk melakukan aktivitasnya sendiri. O-nya klien terlihat lemas, kekuatan ototnya menurun, kelemahan fisiknya juga meningkat, skala 3 ke 1, keluhan lelahnya meningkat, perasaan lemahnya meningkat, kekuatan otot bagian atas dan bawahnya menurun. A-nya gangguan mobilitas fisik, P-nya lanjutkan intervensi. Lalu di hari Selasa ada diagnosa yang pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah, S-nya klien mengatakan pusingnya mulai berkurang, dan O-nya GDS-nya mencapai 305 mg per dl, dengan lelah lesunya cukup meningkat dari skala 3 ke 2, keluhan laparnya cukup meningkat skala 3 ke 2. Jadi di hari kedua ini sudah mulai membaik lagi kliennya. P-nya lanjutkan intervensi. Di hari Selasa, perfusi perifer tidak efektif, diagnosa kedua, S-nya klien mengatakan kesemutan pada tangannya, O-nya edem pada tangan kanan, turgor kulitnya cukup menurun dari 3 ke 2, nyeri ekstremitasnya cukup meningkat dari skala 3 ke 2, kram ototnya cukup meningkat juga dari skala 3 ke 2. Selanjutnya A-nya perfusi perifer tidak efektif, P-nya lanjutkan intervensi. Di hari Selasa, diagnosa ketiga, gangguan mobilitas fisik, S-nya klien mengatakan butuh bantuan jika ingin beraktivitas. Lalu O-nya keluarga klien nampak membantu klien beraktivitas, rentang gerak rumahnya cukup menurun, pergerakan ekstremitasnya cukup menurun. A-nya gangguan mobilitas fisik, P-nya lanjutkan intervensi. Di hari ketiga, diagnosa pertama, klien mengatakan pusingnya sudah tidak ada, lelah lesunya sudah menurun, rasa hausnya cukup menurun, kadar glukosa darahnya menjadi 110 mg per dl, dan A-nya ketidakstabilan kadar glukosa darah, P-nya hentikan intervensi. Di hari Rabu, diagnosa kedua, perfusi perifer tidak efektif, S-nya klien mengatakan kesemutan pada tangannya sudah berkurang, O-nya turgor kulitnya cukup membaik, nyeri ekstremitasnya cukup menurun, pergerakan ekstremitasnya cukup meningkat. Lalu A-nya perfusi perifer tidak efektif, P-nya hentikan intervensi. Dan yang terakhir, di hari Rabu, diagnosa ketiga, gangguan mobilitas fisik, S-nya klien mengatakan sudah bisa bergerak tanpa bantuan dari keluarganya, O-nya rentang gerak rumahnya cukup meningkat skala 3 ke 4, kekuatan ototnya cukup meningkat, pergerakan ekstremitasnya cukup meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya cukup meningkat. A-nya gangguan mobilitas fisik, P-nya hentikan intervensi. Itu saja penjelasan dari saya tentang asuhan keperawatan yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.